wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian arsitektur. Ya, arsitektur hadir berawal dari manfaat dan kebutuhan sebuah bangunan untuk melayani fungsi-fungsi tertentu yang diekspresikan oleh seorang arsitek melalui gambar kerja. Nah, arsitektur itu jadi kalau menurut saya pribadi adalah rancangan sebuah bangunan ataupun apalah itu yang berbuat ya bangunan, bisa dikatakan bangunan. Terus di sini definisi arsitektur baru akan dapat dimengerti setelah kita mengalami arsitektur atau berarsitektur tuh. Berarsitektur artinya berbangsa dengan ruang dan tata, dengan garis dan bidang, dengan bahan material dan suasana tempat. Tuh, berarti arsitektur itu bisa dikatakan sebelum eksekusi untuk membuat bangunan ya. Terus beberapa pengertian arsitektur terkait dengan karya arsitek, baik itu berupa olahan fungsi ke dalam bentuk dan ruang yang terangkum menjadi satu. Fungsi merupakan pengertian yang sederhana dari kegunaan. Fungsi juga dapat dimaknai sebagai suatu cara untuk memenuhi keinginan yang timbul akibat adanya kebutuhan manusia dalam mempertahankan dan mengembangkan hidupnya. Terus, arsitektur sebagai salah satu bidang keilmuan hendaknya juga selalu berpijak pada nilai-nilai Islam yang bersumber pada Al-Quran dan hadis. Adapun orang yang membuat arsitektur itu yaitu arsitek. Terus di sini ada arsitektur Islam. Berarti arsitektur Islam merupakan wujud perpaduan antara kebudayaan manusia dan proses penghambaan diri seorang manusia kepada Tuhannya yang berada dalam keselarasan hubungan antara manusia, lingkungan, dan penciptanya. Baik, di sini saya akan menjelaskan seni arsitektur dalam Islam. Yang pertama itu ada arsitektur Islam. Arsitektur Islam merupakan wujud perpaduan antara kebudayaan manusia dan proses penghambaan diri seorang manusia kepada Tuhannya, yang berada dalam keselarasan hubungan antara manusia, lingkungan, dan penciptanya. Arsitektur Islam mengungkapkan hubungan geometris yang kompleks, hierarki, bentuk dan ornamen, serta makna simbolis yang sangat dalam. Arsitektur Islam merupakan salah satu jawaban yang dapat membawa pada perbaikan peradaban. Di dalam arsitektur Islam, terdapat esensi dan nilai-nilai Islam yang dapat diterapkan tanpa menghalangi pemanfaatan teknologi bangunan modern sebagai alat dan dalam mengekspresikan esensi tersebut. Perkembangan arsitektur Islam dari abad 7 sampai abad 15 meliputi perkembangan struktur, seni dekorasi, ragam hias, dan tipologi bangunan. Arsitektur yang merupakan bagian dari budaya selalu berkembang seiring dengan berkembangnya peradaban manusia. Oleh karena itu, Islam yang turut membentuk peradaban manusia juga memiliki budaya berarsitektur. Sebagaimana telah kita ketahui bersama, arsitektur Islam merupakan salah satu gaya arsitektur yang menampilkan keindahan yang kaya akan makna. Setiap detailnya mengandung unsur simbolisme dengan makna yang sangat dalam. Salah satu makna yang terbaca pada arsitektur Islam itu adalah bahwa rasa kekaguman kita terhadap keindahan dan estetika dalam arsitektur tidak terlepas dari kepasrahan dan penyerahan diri kita terhadap kebesaran dan keagungan Allah sebagai zat yang memiliki segala keindahan. Dengan segala keindahan, kemegahan, dan kedalaman maknanya, arsitektur Islam yang pernah berjaya dan menjadi salah satu tonggak peradaban dunia memiliki beberapa potensi yang dapat mencerahkan kembali kejayaan Islam yang selama beberapa abad terakhir ini mengalami kemunduran. Potensi-potensi ini bukan hanya ditujukan untuk menghadapi pengaruh dari kebudayaan Barat yang mengglobal dan menginginkan persamaan identitas dari berbagai budaya, namun juga untuk kepentingan pengembangan arsitektur Islam sendiri.
Lebih jauh, apabila kita telaah secara mendalam, arsitektur Islam lebih mengusung pada nilai-nilai universal yang dimuat oleh ajaran Islam. Ciri utama yang digolongkan dalam 4 kategori tersebut didasarkan pada ciri-ciri utama yang dimiliki semua seni Islam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada unit-unit isi hal. Pertama, yang harus dimasukkan dalam seni ruang. Islam adalah seni yang memainkan peran ekstra ornamentasi, walaupun seni ini memiliki sifat-sifat rupaan dan ornamentasi yang memanfaatkan sifat-sifat meruang atau spasial dari volume dan massa. Yang kedua ada arsitektur atau struktur dengan ruang interior seni, ruang, termasuk karya seni yang menambahkan ruang interior kepada dimensi horizontal dan vertikal sehingga memberikan kesan kedalaman, volume, dan massa. Itulah seni yang termasuk dalam bidang arsitektural. Lalu yang ketiga ada landscaping atau hortikultura maupun akultura. Landscaping suatu bentuk seni yang dikembangkan dengan luas dan sangat berhasil oleh bangsa-bangsa Islam, baik itu karya hortikultura yang indah atau penamaan dan pemeliharaan tanaman, serta seni akultura yang juga kreatif dan indah, atau ilmu memakai air dengan artistik dalam kanal, kolam, air mancur, dan air terjun. Dan yang terakhir ada desain kota dan desa. Penanganan ruangan secara estetik ini meliputi pula hubungan antara satu bangunan dengan bangunan lain di dekatnya, dengan ruang terbuka di sekelilingnya, dan dengan kampung, kompleks, desa, perumahan kota, atau kota yang ditempati perumahan tersebut. Aspek lingkungan yang terbangun ini tidak kurang pentingnya dalam seni Islam. Lalu yang terakhir, kita masuk kepada unit atau modul. Bangunan arsitektural merupakan sejumlah modul atau unit-unit yang dikombinasikan, demikian pula seni ruang merupakan kumpulan dari modul-modul yang lebih kecil. Ada beberapa bagian. Yang pertama itu ada kombinasi suksesif. Modul-modul ruang dikombinasikan untuk membentuk kombinasi yang lebih besar. Misalnya, beberapa ruang tempat tinggal merupakan modul ruang yang paling dasar dikombinasikan dengan pelataran terbuka. Lalu yang kedua ada pengulangan. Unit-unit yang merupakan komponen dari kombinasi ruang tertutup dan terbuka diulang dalam bentuk identik atau beragam dalam struktur ruang yang saling tambah atau aditif. Yang ketiga ada dinamisme. Pemahaman dan apresiasi atas setiap seni ruang dalam Islam harus diperoleh dengan bergerak berurutan melintasi unit-unit ruang. Lalu yang keempat ada kerumitan. Dalam seni ruang, kerumitan sebagian ditonjolkan dengan pola-pola interior dan dekorasi eksterior yang banyak sekali. Arsitektur Islam tersebut dapat kita tarik satu garis merah bahwa perilaku dalam hal ini, perilaku Islami yang disebut dengan akhlakul karimah, salah satunya dapat terbentuk dari lingkungan yang berdasar nilai-nilai Islam. Nilai-nilai Islam yang kaya serta universal tersebut dapat kita jadikan sebagai satu kekuatan religi yang dapat membangun dan membentuk perilaku Islami. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis karya seni Islam arsitektur. Yang pertama yaitu masjid. Masjid yaitu bangunan yang berfungsi sebagai tempat Islam menjalankan sholat. Bangunan masjid masih menggunakan ciri-ciri Hindu-Buddha agar peralihan ajaran yang para wali sebarkan tidak kontradiktif. Pengaruh Hindu tampak pada bagian atas masjid yang berbentuk limas bersusun ganjil seperti atap Balai Pertemuan Hindu Bali, contohnya atap Masjid Agung Demak dan Masjid Agung Banten. Namun biasanya masjid didirikan pada tepi barat alun-alun dekat istana. Alun-alun adalah tempat bertemunya rakyat dan rajanya. Masjid merupakan tempat bersatunya rakyat dan rajanya sebagai sesama makhluk ilahi dengan Tuhan. Raja akan bertindak sebagai imam dalam memimpin sholat. Bentuk dan ukuran masjid bermacam-macam, namun yang merupakan ciri khas sebuah masjid ialah atap atau kubahnya. Masjid di Indonesia umumnya atap yang bersusun makin ke atas makin kecil, dan tingkatan yang paling atas biasanya berbentuk limas. Beberapa di antara masjid-masjid khas Indonesia memiliki menara, tempat muazin menyuarakan azan dan memukul beduk. Contohnya Menara Masjid Kudus yang memiliki bentuk dan struktur bangunan yang mirip dengan Balai Kulkul di Pura Taman Ayun. Yang kedua yaitu makam dan nisan.
Makam memiliki daya tarik tersendiri karena merupakan hasil kebudayaan. Makam biasanya memiliki batu nisan. Di samping kebesaran nama orang yang dikebumikan pada makam tersebut, biasanya batu nisannya pun memiliki nilai budaya tinggi. Makam yang terkenal antara lain makam para anggota Wali Songo dan makam raja-raja. Pada makam orang-orang penting atau terhormat didirikan sebuah rumah yang disebut cungkup atau kubah dalam bentuk yang sangat indah dan megah. Misalnya makam Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, dan sunan-sunan besar yang lain. Yang ketiga yaitu istana. Istana yaitu bangunan yang merupakan pusat pemerintahan. Istana mempunyai bangunan pelengkap yaitu bangunan yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Umumnya, kerajaan-kerajaan Islam di Jawa mempunyai istana menghadap ke utara. Di depannya ada alun-alun dan di barat alun-alun berdiri masjid besar. Dalam lingkungan istana terdapat pendopo, sitinggil, tempat duduk raja, tempat gamelan, dan sebagainya. Pada bangunan istana, pengaruh Hindu-Buddha masih terasa. Hal ini nampak pada struktur bangunannya, bagian kaki berundak dan atap limasan yang tumpang atau keraton berfungsi sebagai tempat tinggal raja, pusat pemerintah, pusat kegiatan agama, dan Sejarah perkembangan arsitektur Islam di Indonesia. Pengaruh Islam terhadap seni rupa di Indonesia ini terjadi dari hasil perdagangan yang dimulai sejak abad ke-11. Para pedagang Gujarat yang ada di India adalah mereka yang diketahui paling berpengaruh besar dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Mereka juga membangun pemukiman di sepanjang timur Sumatera dan Aceh. Selanjutnya, pusat-pusat kebudayaan Islam pun dibangun secara bertahap di Demak dan Jepara. Islam memberikan pengaruh kebudayaan yang sangat besar terhadap seni rupa Nusantara. Salah satu pengaruh terbesarnya adalah pandangan retrospektif terhadap kebudayaan-kebudayaan Nusantara sebelum dipengaruhi oleh zaman klasik hingga ke prasejarah. Adapun arsitektur Islam di Indonesia adalah masjid. Dan arsitektur masjid di Indonesia ini berbeda dengan yang ditemukan di negara Islam lainnya. Masjid lama dibangun dengan mengikuti prinsip dasar bangunan kayu dan disertai dengan pembangunan pendapa di bagian depan. Dan masjid-masjid di Indonesia ini memiliki atap tumpang yang memberikan ventilasi dan disangga oleh deretan tiang kayu, seperti yang ada di masjid-masjid di Cirebon, di Banten, di Demak, dan Kudus. Bahkan bagian dalamnya biasanya dihiasi berbagai pola hias bentuk-bentuk alam, seperti bunga, dedaunan, pola geometris, dan kaligrafi.